Shalom saudara terkasih di dalam nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memulai ibadah online kita saat ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan telah memberikan kesempatan buat kami untuk bersama-sama datang kepada Tuhan, untuk mengawali aktivitas kami Bapa dengan berdoa dan mengikuti ibadah saat ini. Berkatilah kami Bapa, sertailah kami. Di dalam satu nama, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada satu sobatku yang setia, dia tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kita akan menyatukan hati kita, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang setia Bapa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, di saat ini kami rindu diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami untuk mengurapi kami, untuk kami boleh mengerti, memahami, dan siap untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat Tahun Baru 2022. Judul perenungan kita hari ini, masa depan penuh harapan. Kita sebagai orang percaya tentunya meyakini bahwa janji Tuhan itu ya dan amin.
dan pastinya akan tergenapi. Tidak ada janjinya yang tidak pernah tergenapi. Demikian juga janji Tuhan kepada kita untuk masa depan yang penuh dengan harapan. Seperti di dalam firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18, di situ dikatakan, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Ayat ini bisa menjadi penyemangat bagi hidup kita, pegangan buat kita untuk berani melangkah dan tidak putus asa di tahun yang baru ini, hingga kita boleh menyelesaikan tahun-tahun selanjutnya. Saat ini kita sudah berada di awal tahun 2022. Kebanyakan orang tentunya sudah membuat resolusi hidup untuk bagaimana kedepannya melangkah, apa yang akan dituju, apa yang menjadi visi misinya di tahun itu. Tentunya semuanya diawali dengan evaluasi diri di tahun yang sudah dilewati. Baik itu suka maupun duka, doa-doa yang sudah terjawab ataupun belum, janji Tuhan yang sudah tergenapi atau belum. Nah, tapi satu hal yang terus menjadi pegangan kita, yang terus kita ingat adalah bahwa janji Tuhan itu pasti tergenapi. Mungkin belum tahun kemarin, bisa tahun ini atau tahun depannya. Bagaimana kita bisa menerima penggenapan janji Tuhan itu? Mari kita akan sama-sama mempelajarinya. Yang pertama, untuk kita bisa menerima penggenapan janji Tuhan, yaitu sertakan Tuhan. Hal terpenting di dalam hidup ini adalah menyertakan Tuhan di dalam setiap pelaku hidup kita di semua aspek. Jadi tidak hanya aspek yang menurut kita sulit baru kita menyertakan Tuhan, atau sesuatu yang hanya menurut orang lain berbau rohani baru menyertakan Tuhan. Tidak, tetapi semua aspek, baik itu dalam pekerjaan, rumah tangga, lingkungan sosial, sertakan Tuhan. Sehingga di dalam kita mengambil keputusan, kita bisa memilih keputusan yang tepat sesuai dengan kerinduan Tuhan. Kita bisa bijaksana, kita berhikmat di dalam mengambil setiap keputusan-keputusan yang ada. Demikian juga kita harus menyertakan Tuhan. Dalam aspek ini kita harus melakukan segala sesuatunya itu benar-benar seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga kita akan melakukannya lebih dengan tanggung jawab lagi. Kita melakukannya dengan kesungguhan. Sertakan Tuhan. Karena ketika kita melakukan segala sesuatu aspek kehidupan kita dengan menyertakan Tuhan, firman-Nya yang akan meluruskan jalan kita pada kebenaran. Dan yang kedua, mari kita belajar dari pengalaman hidup kita. Pengalaman yang di belakang, bukannya kita belum move on, tetapi pengalaman yang ada, yaitu Tuhan izinkan setiap ujian, pencobaan, permasalahan, semuanya itu Tuhan izinkan terjadi untuk pembelajaran bagi kita. Bagaimana kita bisa hidup lebih benar lagi, bagaimana kita bisa hidup lebih lagi seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak melakukan kesalahan yang sama, tidak melakukan atau jatuh di dosa yang sama. Dan hal yang sudah benar, yang sudah baik, perbuatan baik yang mencerminkan kasih Tuhan, mari kita tingkatkan lebih lagi. Sehingga di dalam kita menjalani proses kehidupan kita menuju serupa dengan Kristus, itu terus berjalan dan kita semakin disempurnakan lagi. Langkah yang ketiga yaitu melangkah dalam iman. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, bulan esok, tahun esok. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita bersyukur Tuhan anugerahkan iman atas kita untuk menjalani kehidupan ini. Diperlukan iman yang kuat, keteguhan yang kuat,
kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, bahwa kuasa Tuhan pasti menyertai kita untuk kita dimampukan menjalani kehidupan kita, terlebih di tahun yang baru ini. Kita percaya Tuhan pasti akan memberikan kita damai dan sukacita, sekalipun ada kerikil-kerikil di depan kita, sekalipun ada rintangan-rintangan di depan kita, tapi kita pasti mampu karena kita tetap memiliki iman di dalam Tuhan. Tahun 2002 sudah kita masuki, jangan takut dan gelisah, mari kita berdiri teguh, mari kita berdiri dengan kokoh, jangan goyah, jangan kita menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi mari kita ikutin jalur Tuhan, mari kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita. Dengan penuh harapan itu, mari kita minta penyertaan Tuhan, mari kita belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, dan juga mari kita melangkah dalam iman di tahun yang baru ini. Kiranya saudara sekalian dilimpahkan berkat juga rahmat Tuhan di tahun yang baru ini. Satu firman Tuhan sebagai ayat penutup di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk janji-Mu ya, dan amin, bahkan janji untuk masa depan yang penuh harapan, masa depan yang tidak akan hilang, karena Engkau sendiri yang menjanjikannya, pasti Engkau yang akan menggenapinya, sehingga kami tidak gentar, kami tidak takut di dalam menjalani hari-hari kami, karena Engkau Allah Immanuel yang terus beserta akan kami. Tuhan, kami pegang janji-Mu dan kami percaya kami akan menikmati akan penggenapan janji-janji-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.